maksimal. Itu yang gue khawatir dan memang masih terlihat seperti itu untuk Morph. Walaupun kita katakan grafikal masih bisa dinaikkan karena tidak langsung lolos ke Super Sunday juga tidak merupakan hal yang sangat-sangat buruk. Mengingat Last Chance tadi kita bahas, poinnya sebenarnya tidak di reset. Iya. Makanya harus segera nih mereka bisa untuk ngecun bareng-bareng bermain gitu loh. Harus bisa kejar setoran, jangan sampai nantinya amit-amit absen ya dari Super Sunday yang pertama. Karena kita ingin melihat lagi untuk semua perwakilan dari tim Indonesia lolos ke PMSL untuk di finalnya nanti. Itu dia, dan jangan lupa di summer ini ada pertaruhan life changing prize pool 3 million USD di PMWC. Jadi tentu semuanya mau juga ke final dan masuk ke top 5 Windy. Tentu, betul. Dan akhirnya kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk bisa masuk di game yang kedua. Dan langsung selamat menyaksikan untuk teman-teman semuanya, baik yang di YouTube maupun yang di platform TikTok semuanya. Selamat menyaksikan untuk game yang kedua, yaitu E-Wrangle. Sebentar, tadi tim Indo sudah top 3 2 play atau 2 tim. Uh-uh. Drop likes dulu lah. Iya gak sih? Sebelum kita lihat fight-fight yang luar biasa lagi di game kedua, jangan lupa di likes lagi. Yes. Live streaming dari PUBG Mobile Indonesia. Jalur pesawat kali ini horizontal tapi utara sekali. Berarti mungkin, tidak ada Pikmi bermain ke Sosnovka, Novo, mungkin yang kesulitan bergerak ke arah Milta ya. Dari pemain-pemain mungkin Bigetron, Talon akan enak karena bagian Yasnaya, tapi gue tertarik melihat mereka turunnya agak cepet. Jadi mungkin ada Yoru yang cari vehicle dulu atau bagaimana, karena buat teman-teman semua, ini kebetulan caster main banget nih, jadi gue tahu banget gitu kan update terbaru dari E-Wrangle. Sekarang ada beberapa lokasi spawn vehicle, Spawn vehicle yang baru bisa digunakan. Iya, itu pertama memudahkan untuk mencari vehicle. Betul. Yang kedua memudahkan juga untuk mungkin nanti jadi kompon-kompon di vending lagi. Dan kali ini ada hal lagi yang menarik, ternyata berarti tadi harusnya Hansfori udah kalah sama Rosemary. Average challenge-nya udah kalah karena Rosemary numero 1 sekarang. Oke. Tetap ya menjadi yang pertama Emang untuk bisa seorang ya? Rosemary. Emang bisa ya. Top damager, iya. Eliminasi juga, ayo. Tapi ini udah perubahan sih. Rusher tuh udah nggak ada yang rusher murni, mainnya sekarang M4 Mini ya kan. Atau misalnya M4 MK bisa dilakukan, atau M4 SKS. SKS nggak terlalu sih jadi patokan ya. Mungkin Mini sih yang paling banyak digunakan saat ini. M16? M16 alternatif? Mungkin Genfos saja. Genfos saja ya? Dan Luxi mungkin, tapi Luxi belum terlihat bermain. Oh iya, Luxi belum ya? Belum, kita belum lihat beliau bermain. Luxi Atau belum. mungkin Luxi lagi bener-bener nyiapin materi buat NG. Karena kemarin di third party main sama NG, Luxi. Luxi main sama NG. Iya, kan lu yang nge-cash kan? Oh iya dong, terima kasih. Yang pindah itu kan? Oh iya. Lanjut. Yang L itu kan? Iya. Lanjut maksudnya. Lemau. Ini dia, ada drone view-nya juga yang mengejar posisi dari seorang Luyu tadi dari tim Sam9. Masih aman sebenarnya untuk Sam9, kali ini selatannya masih kosong banget. Aman, gak ada geek Karena fam. nggak ada geek, nggak ada vampire juga. Betul. Jadi bagian selatannya clear, semuanya bisa dimainkan untuk tim Sam9. Sementara kalau di utara sih cukup rame ya kalau kita lihat, tapi ini ramenya rame yang wajar, belum ada rame yang gimana-gimana. Itu dia, karena keramaiannya teratur saat ini. Teratur, betul. Bagus, penyelenggaranya bagus, kemudian pemerintah daerahnya bagus juga di sana, dan juga tentunya masyarakat yang tertib. Ini adalah contoh masyarakat madani. Yang belajar PPKN gak tahu masyarakat madani, remet kalian semua ya. Jadi teratur ini masih terjadi dari bagian-bagian yang tadi disebutkan Windy. Namun terlihat tadi sedikit di minimap Win. Gua lihat Roy ini kayaknya personal sama Morph. Karena gua melihat ada seorang Noah yang bukan penyanyi tentunya, dekat dengan Morph di sekitaran Gatka tadi. Nanti mungkin kita akan pindah ke sana, observer bisa. Karena ini menarik, apakah fight dilakukan atau lari-lari aja. Nah ini dia, Roy bergerak ke sekitaran Morph. Betul, ini masih di area terbuka di sisi Gatka. Tapi kalau kita ngomongin area Gatka, memang mungkin karena tidak ada crit VIP ya yang bermain, jadi kosong banget areanya. Ada ini juga, siapa namanya, tim PL tuh, yang PL? terkenal banget yang gue beli jaketnya. Wih, Nova. Kosong ya Gatkanya ya, karena Kosong. kebetulan Southeast Asia, Pak. Iya betul juga. PMRC bisa kali, saya Bisa. PL lagi ya kan. Seru. Betul, biar nggak sayang tuh saya beli kan, nggak dipakai-pakai lagi. Tapi kan udah dipakai foto bareng kan? Udah, pas Sama masuk media loh. Ikonnya langsung lagi. Betul, Iya order. kan? Order. Para boy. Para boy. Itu dia.
Aduh, ini akan menjadi Rangel yang cukup pasif mungkin di zona-zona awal. Windy mungkin kalau ada question atau teman-teman mungkin bisa DM kita juga. Jika ada yang mau ditanyakan kita bisa bahas. Tapi sayangnya kita ada delay 10 menit. Jadi kita tidak bisa untuk bahas secara langsung. Tapi Tourniquet bersama Logan, yang bukan Logan Paul tentunya, menumbangkan dari satu player Roy. Roy ini agak bingung seperti pergerakannya. Mau ke Gatka sudah ada more. Mau ke arah bagian kiri Quarry lagi udah ada pergerakan dari Infinity. Membuat mereka sekarang permainan impromptu ini yang gue bahas kemarin. Nggak bisa selamanya dimainkan. Ini permainan yang semuanya data. Ini semuanya behavior. Dan ini membuat Roy sekarang ya tidak terlalu baik. Kita lihat apakah Flex lagi melakukan Infinity berhasil. Tiger melakukan tembakan. Masih ada knockdown yang belum terjadi. Revive. Knockdown lagi kah? Nate dilempar. High toss menuju ke Roy. Di sana satu player terkena damage saja. Belum ada ending. Tapi sepertinya revive sudah tidak mungkin dilakukan. Dan juga limpik ke bagian sebelah kiri dilakukan oleh seorang Tiger. Dan sepertinya kita bisa melihat dari pergerakan tim Infinity, Tourniquet yang masih diutus untuk menjaga posisi yang sebelumnya. Dan masih memata-matai pergerakan dari tim Roy. Sementara waktu yang lainnya pun nampaknya sudah mulai berpindah. Ingin menghindari aja fight di awal-awal. Karena mungkin mereka ingin menuju ke bagian sisi lain yang mereka tuju untuk di bagian area lebih senternya. Tapi kalau kita melihat dengan zona yang pertama, kita bisa melihat banyak banget tim-tim di waktu yang hampir bersamaan. Rotasinya tuh semuanya terarah. Iya, betul sekali. Tapi apakah terstruktur dan terukur? Tidak tentu. Karena itu yang biasa dikatakan junior. Ini menurut gua banyak juga akhirnya permainan yang tadi udah Windy sebutkan. Karena face Infinity tadi menjauhi fight itu benar-benar mereka bermain objektif saja ke arah bagian tengah. Mengingat masih ada flank sebenarnya bisa dilakukan. Biar mereka bisa main quarry, mereka bisa naik ke arah bagian bukit, nembakin ke arah bagian Roy, itu bisa dilakukan. Namun pindahnya mereka ke compound ini sesuai yang dikatakan Windy tadi, loot mereka yang belum sempurna. Kemudian juga indikasi nantinya ke arah bagian tengah karena zona seperti ini kayaknya agak hafalan ya. Mungkin nanti akan sekitaran Gatka, bisa jadi ke arah bagian Pochinki bawah atau ke arah bagian kiri atas. Jadi mereka nggak mau terlalu di bagian pojok kiri bawah gitu loh, yang dilakukan oleh tim Infinity. Dan sesuai yang kata Windy tadi, lihat bagaimana pergerakan sudah semakin ke arah bagian tengah. Talon sudah ada di bagian Gatka. Ada tim lain Face Clan dekat juga dengan Talon, yaitu Mele yang sudah mulai bergerak. Kayaknya tim-tim dengan poin-poin yang cukup mepet di bagian tengah, nggak mau ngambil resiko perang-perang di awal. Dan juga mereka seperti kayak sudah mulai tahu batasan. Kalau ketika tim-tim sudah mengambil suatu area tertentu, mereka tahu batasan-batasan mana saja yang tidak boleh mereka lewati. Tahu kode. Tahu kode. Jadi kalian juga gitu. Kalau udah ada kodenya, udah kayaknya nggak bisa nih, udah mending cabut. Jangan dipaksain dong. Betul. Kalau misalnya kodenya itu mungkin bentuknya adalah, ih kok rumahnya besar sekali. Aduh. Cabut. Cabut. Ih S2. Cabut. Biaya hidupnya besar sekali. Cabut. Itu dia. Disesuaikan dengan kondisinya saja. Katanya sekufu. Sekufu katanya, setara gituin. Ya walaupun banyak juga Cinderella story ya kan, beda terus ternyata nyambung bisa jadi juga. Bisa juga. Dan ini harusnya kalau kita lihat dari trackingnya Red Face yang sebelumnya bisa dapat di satu player versionnya at least. Tapi kayaknya Morman semakin menjauh kondisinya saat ini. Tapi lihat, satu tap peluru lihat damage-nya masuk ke seorang Morman. Tapi gue punya fun fact ya, gue pernah ikut WoW-nya, entah apakah Reski atau Anang ya gue lupa. Si Red Face dimain. Masa bisa ya, baru ngeliat kepala gue udah headshot gue. Kita kan sama-sama di POV-nya ya kan, ketemu nih 1 lawan 1 nih ya kan sama Red Face, sama-sama M4 nih. Gue laser lagi gripnya ya kan, harusnya menang dong ya kan. Iya, lebih presisi gitu ya. Tiba-tiba manusia ini datang, terus hilang gue. Wow. Emang beda memang Red Red Face ya. sih tadi ya, Sam9 yang rotasi dapat 2 ya kalau nggak salah sama seorang Red Face. Tapi di Elimination Fit pun juga nampaknya sudah mulai ramai tadi dari tim Voin. Nah gue tuh sebenarnya coba nyelamatin Voin. Karena Voin tadi 1 player kan. Tapi kok gue bahas ya? Makanya gue tuh nyelamatin Voin sebenarnya. Tapi setidaknya Voin punya compound sekarang. Punya compound. Walaupun deket banget sama Infinity berarti ya. Yang ditumbangkan wah Zeta. Ini hard hitter dari Voin, tapi masih ada Maxius dan juga seorang Rezak. Gua rasa masih ada aim power yang kuat juga bisa mereka mainkan. Boboho juga masih bisa untuk meng-lead anak-anak ini karena memang umurnya cukup jauh dengan Boboho juga ya. Jadi bisa untuk maksimal, tapi zonanya tadi gue bilang kan, kalau nggak ke arah bagian Pochinki, ini ke kiri atas dan terbukti bukit ini menjadi satu tempat yang sangat enak. Yudo Oxygen sudah bergerak atau Yudo O2. Ada Sersia juga yang mendekat dan Bigetron bermain dari bagian utara. Berarti tim Indo mungkin kita lihat yang masih kesulitan AE saat ini di bagian kanan. Ya, di bagian sebelah kanan karena mereka pasti ngambil ke bagian sisi mansion, seharusnya shelter ya, alter ego ya kalau udah berbicara zona ke bagian sebelah kanan. Dan
Bigetron sudah mulai touchdown, dia sudah mulai menyeberangi di bagian area jembatan sebelah kanan Giorgio Pool Container kali ini. So far so good kondisinya, nggak ada gangguan sama sekali. Dan kita melihat juga pergerakan, ini mungkinkah adanya crossing rotation dari dua tim Thailand antara Infinity dan juga Basket yang ternyata hanya dihindari untuk di awal-awal. Mereka pun fokus dengan objektivitasnya masing-masing, belum ingin adanya fight di stage yang kedua. Masih ingin coba untuk mendapatkan area teraman dan juga area yang akan coba mereka handle selama nanti menutup ke zona yang selanjutnya. Tapi belum ada knockdown lagi, sementara waktu Infinity lepas dari Vice Clan mungkin bertemu juga dengan tim Sersia. Ada tembakan dari seorang Lobby X dan sepertinya akan dihiraukan begitu saja tembakannya seorang Lobby X. Kelihatan banget ya, pergerakan-pergerakannya pokoknya dapat compound, dapat zona terlebih dahulu. Ini sangat berbeda dengan yang banyak sekali didiskusikan oleh para penikmat PUBG Mobile. Dan gua juga mengatakan 2024 gak berani perang itu akan membuat tim lu gak maksimal sama sekali. Tapi saya kayaknya nggak bisa berubah. Memang tactical above fighting kayaknya sejauh ini tetap terjadi di saya. Dan ini nggak bisa kalau kita jadi satu tim yang beda sendiri gitu loh. Karena kalau kita nyetengil semuanya setup ya mending soy istilahnya gitu kan. Susah, nggak Itu bisa. dia. Makanya masih ada adaptasi-adaptasi dari tim-tim yang berlaga. Dan kali ini tadi ada tembakan ke arah bagian Infinity. Hanya sebuah damage yang memang diberikan tadi satu playernya. Tapi tidak ada takedown yang terjadi. Setidaknya Bigetron punya hospital. Jadi advantage-nya mungkin high ground. Tapi di tempat lain ini Dingo Xavier menempati tempat yang dulu sering banget ditempati oleh EVOS Reborn. Kalau kalian ingat rotasi dari bagian bawah, ada Morp yang mendekati juga. Jadi ya terlihat nampak sekali sampai zona kedua play very safe dari banyak tim untuk main di bagian compound atau natural obstacle. Pokoknya bisa menghindari peperangan di awal-awal permainan. Dan ini juga berdampak dari akibat ketika tim-tim itu ada beberapa tim yang memang poinnya sudah tinggi, yang Kadoge bahas juga kemarin. Jadi yang tengah-tengah tuh pada rebutan semuanya di Itu mid-nya dia. kan. Jadi mereka bermain Bahas di mana santai. tuh, Win? Bahas yang kemarin kita nobar bareng dong. Itu dia. Jadi banyak yang nobar, kalian bisa dapat juga pembahasan-pembahasan ya. Ada Anang and the Gangs, ada Windy and the Gangs, ada Kurli juga nobar, ada iya. Dan juga tentunya banyak streamer-streamer lain. Milo juga kalau nggak salah nobar kemarin ya kan. Jadi banyak sekali yang nobar-nobar, kalian bisa lah mau kemanapun. Dan tentu pembahasannya akan beragam dari teman-teman yang nobar ya kan. Betul, diambil sisi positifnya ya Betul. kan. Emang negatifnya di mana, Win? Kan kadang-kala orang tuh suka kayak nelan mentah-mentah suatu informasi gitu loh, betul, disaring betul. dulu, difilter dulu ya kan, diambil sisi positifnya. Tapi positifnya yang kita lihat sekarang memang terkesan boring karena nggak ada fight. Tapi seenggaknya tim Indonesia masih aman, semuanya bermain dengan secara objektif, cerdasnya juga nggak yang langsung serambangan greedy gitu loh. Mereka bermain dengan sangat aman dan sebentar waktu bagian senternya sekarang itu paling tengah ada di tangannya tim Vice Clan sejauh Seperti ini. biasa ya. Tim asal Thailand yang satu ini, Face Nation, tentunya memang senang sekali untuk bermain di bagian tengah-tengah ya. Terutama di zona ketiga ini kan penting sekali. Habis ini shifting bisa terjadi. Ingat, tidak bosan-bosan gue katakan map kayak Angel, Miramar, zona 4 itu yang sepertinya akan mulai menyulitkan banyak tim. Karena memang space untuk bisa bermain akan semakin sedikit. Tapi Zero maksain banget. Pakai bagi yang udah bocor ban kirinya, hati-hati. Satu peluru saja dan itu dia. Bobo dapatkan satu. Dieliminasi sama siapa? Sebentar. Oh, untung Bobo juga yang dapat. Soalnya tadi damage lain yang masuk juga. Dibales kali ini. Entah Sam9 atau memang tembakan dari Morph juga. Ada satu kendaraan dari Point yang kayaknya bocor bannya. Iya, vehicle-nya kayaknya udah mulai terdamage dengan begitu sakit. Karena mungkin memang kompon-kompon di area sekitaran Gatka itu kan terbuka banget ya area luarnya. Kadang-kala pun kita kalau bermain di bagian Gatka klasik pun, itu buat memarkirkan, menyembunyikan suatu kendaraan aja tuh susah banget buat save. Soalnya Gatka itu memang diupayakan oleh pemerintah Erangel itu untuk suburban, Win. Jadi di sini tuh pertanian-pertanian, jadi nggak boleh banyak bangunan gitu loh. Iya. Dan memang akhirnya menyulitkan banyak player ketika zonanya ke sana. Nggak banyak kompon, hanya rumah-rumah petani di sana ya kan. Bisa dimainkan dan mungkin kita akan melihat peperangan terbuka kayaknya zona 4 sih. Soalnya ini masih banyak kompon yang dimiliki, natural obstacle masih bisa dimiliki. Tinggal nunggu apakah ke arah bagian sutet atau ke arah bagian kanan bawah. Tapi todak ternyata sekarang mendekati ke arah bagian Morph. Hazel terbuka sekali. Setupnya ada Tam juga, Tam harus di take down.
Tam harus di take down, tapi Tam ternyata dapatkan pertama kali terlebih dahulu. Dua kawan Morp lainnya tidak mampu melakukan bala bantuan. Bahkan kali ini Todak akan melakukan sebuah agresi secara on point. Kabur dua player Morp menggunakan vehicle, ditembaki oleh Void juga sepertinya. Ada tembak-tembakannya menuju ke arah bagian dari Morp. Itu dia gua katakan ada beberapa bullet yang ditembakkan dari Void, tapi masih bisa bergerak lagi. Karena Void sepertinya juga tidak melakukan tembakan secara asal. Namun datang lagi tembakan dari tim yang lain, entah itu Searchia, entah itu FaZe Clan. Tapi cekungan ini bisa dimainkan untuk beberapa waktu. FaZe Clan melihat, oh tidak, Vitores akan memberikan informasi bagi dua kawan lain yang di bagian kanan. Yang betul ini kondisi yang sangat tidak baik untuk Morph kali ini. Sudah mulai terlockdown kondisinya dan bahkan juga dihujani dengan lemparan utility berupa granat. Yang untungnya granatnya masih belum ada yang bisa menjangkau posisinya tim Morph kali ini. Masih ada votingan juga dari sebuah vehicle, tapi memang ketika vehicle sudah meledak, udah benar-benar area open sekali, udah nggak banyak lagi ruang gerak yang nantinya dimiliki selanjutnya oleh tim Morph. Dan untungnya masih masuk ke dalam zona untuk di kali ini, tapi Baze, mereka pintar, mereka membuka smoke dan mereka maju ke dalam smoke-nya lagi untuk semakin mendekatkan dirinya melontarkan sebuah utility granat buat nanti bisa mendapatkan, karena dua player Morph ini mereka nge-stack up di satu area yang sama. Itu dia, tapi setidaknya mereka masih masuk ke dalam play zone. Ingat, ada PR baru bagi kedua tim ini. Bisa jadi akan datang pengganggu-pengganggu ya coba masuk ke dalam zona. Jadi untuk overfokus ke satu tim saja, ini tentu tidak baik bagi keduanya. Dan kalau kita lihat tadi ada dua tim Indonesia yang cukup diunggulkan, yaitu Talon dan juga Void Donkey. Karena keduanya sudah ada di dalam central dari play zone. Ya, bagi tembakan-tembakan Mela dan satu player lainnya. Tapi ingat, Morph juga mempunyai sebuah broken vehicle yang tidak bisa tembus peluru-peluru yang dilontarkan. Di tempat lain, Roy lagi-lagi mendapatkan tim yang lainnya. Infinity kali di dalam rotasi terbackstab. Meledak vehicle-nya tadi, dua setidaknya tumbang dari tim Infinity, Windy. Ya, dua sudah gugur dan tinggal dua lagi yang tersisa untuk tim Infinity. Dan kita bergeser juga untuk tim lainnya, Todak. Mungkinkah bertemu dengan tim Alter Ego karena mereka sudah mulai semakin mengintai lagi. Tapi Rosemary belum diketahui kondisinya ada di bagian sebelah bawah sana. Udah mulai nge-split up juga untuk tim Alter Ego. Sementara waktu tim Vastland Mela tiba-tiba semakin dekat lagi dan harusnya bisa didapatkan. Tapi no, dengan FPP Gaming Mode Mela kali ini gak ada perlawanan, tapi untungnya BK pun datang dari tim Morph. Tapi dengan demikian lihat dari tim Baze, Onzen semakin lebih dekat juga menggunakan DBS-nya kali ini. Berduel dengan UMP yang akhirnya dimenangkan oleh tim Baze. Tapi untungnya Mela berhasil dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi oleh tim Morph. Tapi sayang banget tadi Flippy tidak sempat untuk mengganti ke arah weapon. Sayang sekali, tapi kita lihat kali ini Alter Ego melakukan fight. Rosemary hati-hati, turun Rosemary tembak ke bagian depan. Itu dia, itu yang mau kita lihat. Todak kali ini akhirnya porak-poranda di tangan Alter Ego. Ares lagi-lagi, tim perang ini luar biasa. Tapi Sam9 seperti ingin membalaskan teman atau rekan kompatriot senegara dari Malaysia. Menumbangkan satu player lagi dari Alter Ego dan Rosemary menjadi the last man standing. Yuhai masih bergerak ke sana kemari bersama Kenny mencari mana Rosemary. Ada Xavier juga yang rusuh melakukan tembakan dengan smoke yang dilontarkan Rosemary. Memang akan melakukan blinding ke arah bagian kanan, tapi berarti dari Sam9 akan mengetahui bahwasanya masih ada satu player lagi di bagian lower ground tadi, Windy. Betul, dengan zona yang seperti ini sudah pasti Sam9 tidak ingin melepaskan posisinya seorang Rosemary. Tapi lihat, ledakan demi ledakan pun dilayangkan juga dari tim Sersia, ingin menaklukkan seluruh anggota dari tim Judo O2. Jumpernya down kali ini. Dan nampaknya juga sudah mulai semakin lebih pincang lagi untuk tim Judo O2. Dan bahkan tinggal 3 player lain yang coba mencari lagi seorang player tim Judo O2. Bergerak ke sana kemari tapi akhirnya tertangkap. Sudah Abby, the last man standing tim Judo O2. Mampukah dia bisa mempertahankan kondisinya saat ini setidaknya untuk mendapatkan placement point tertinggi. Tapi 3 melawan 1 tentu quantity playernya kali ini dipegang dari tim Sersia. Tapi yang gue suka, Bigetron ambil kesempatan kali ini. Genfos tadi steal 1 elimination. Satu tim sudah rata, Sersia masih ada di sana. Tapi bisa ditembaki, itu dia. The happy birthday dari Satar. Dan kawan-kawan dapatkan 1-2 orang lagi. Masih bisa tentunya Nate dilempar karena bagian dari player Sersia. Low HP, tapi ada tembakan dari RQ juga yang mengganggu. Namun 1 orang lagi dari Sersia. Ada tembakan dari Genfos didapatkan. Semuanya kemenangan dari Bigetron. Red Alliance atas tim Sersia dari Thailand. Wow, semuanya, 3-3-nya diberikan dari seorang Genfos. RRQ. Salah satu individu dari tim Bigetron Red Alliance. Tapi kita melihat juga dari sisi lainnya tim Indonesia lainnya RRQ. Semakin berdekatan juga 2 player
playernya dengan tim Bigetron Red Alliance. Mungkin akan ada pertemuan yang tidak kita inginkan antara RRQ dan juga tim Bigetron RA. Tapi saat ini PEA mereka bergerumun di satu area yang sama dan Asa membakar sudah Zuxi yang sudah mulai down. Kali ini kondisinya untuk tim Bigetron Red Alliance. Sulit memang untuk ada di tempat tersebut untuk masuk ke dalam zona karena memang third party diupayakan oleh dua tim yang berbeda. Tapi Semnan kali ini benar-benar NKT. Spider Tan dapatkan sebuah knockdown, dapatkan eliminasi dari seorang Luyo. Mencari Semnan yang lain yang udah kocar-kacir masuk dalam zona. Sementara Bigetron mulai bergerak, ternyata terpantau oleh FaZe Clan juga. Sulit memang untuk masuk ke dalam zona. Di tempat ini fight pun masih saling berkecambuk. NKT dapatkan Logan, ditembak dari bagian belakang juga bisa bergerak. Satu orang lagi Goptuni di bagian depan sana. Hanya butuh satu peluru lagi, mungkin tapi ada granat yang melambung tinggi menuju ke God, tapi tidak ada takedown. Dan itu dia nafas terakhir dari player Infinity. Kali ini NKT yang harus dihujani peluru-peluru, tapi God mempunyai sebuah P90. Lihat tembakan jarak menengah, tetap bisa menumbangkan player dari Sam9. Masih ada upaya revive mungkin atau healing terlebih dahulu. Healing ternyata Sam9 mengendurkan peperangan karena satu player mereka ter-takedown. Satunya low HP, dua bahkan Yuhai dan juga Kenny. Dan yang gua ngeri sekarang, tiba-tiba Dingo Xavier, laba-laba asal Vietnam kali ini berhasil untuk mendapatkan sisa-sisa peperangan. Dan sang raja juga, Rex Regum Keon, seperti ingin kembali membuktikan bahwa mereka mampu untuk bisa mendapatkan banyak eliminasi walaupun satu ter-takedown kali ini. Betul, dan kita masih melihat juga perjuangan dari 8 tim yang masih tersisa dan Bigetron Genpost masih bisa memberikan perlawanan. PEA kali ini Blaze yang menjadi mangsa selanjutnya untuk tim Bigetron Red Alliance. Seharusnya confirm point eliminasi diinginkan untuk tim Bigetron, tapi kita pantau juga di bagian sisi lainnya The Xavier sudah mulai memberontak mereka, tapi tiba-tiba RRQ yang mendapatkan the last man standing dari tim Bigetron yang pulang juga di hashtag yang ke-7 ataupun yang ke-8, diikuti juga dengan tim NKT di hashtag yang ke-7 Kadoge. Itu dia, memang sulit bagi Genfos tadi untuk masuk lagi dan RRQ yang gua katakan mereka siap sekali di game kali ini dengan kemenangan mereka tadi third party atas Bigetron, mendapatkan FaZe Clan juga, mereka bangkit dan kali ini PEA mungkin akan menjadi target berikutnya. Traxit tumbang bahkan dieliminasi. MYZX sang MVP di game sebelumnya menjadi the last man standing. Bingung beliau, mau bergerak ke atas, tertembak. Di bagian bawah pun tidak aman dan Asa melakukan tembakan. Tapi trigger disiplin dijaga. Nggak boleh overpick Nate kali ini. 3, 2, 1. Kobe meletup di sana. Tapi ternyata belum eliminasi. Asa masih melakukan pick off lagi. Melawan PB Bison. Hati-hati Asa. Satu peluru lagi dibutuhkan untuk menumbangkan satu player dari PA ini. Asa terkena tembakan dari tempat yang lain. Dan ternyata Bobo mengganggu. Dan untungnya ada penyelamatan dari Snappy untuk setidaknya confirm knockdown dan eliminasi atas tim PA tersebut. Betul, dan lihat betapa nyamannya Vowin. Tidak heran kalau misalnya Vowin dari tadi mengganggu tim-tim lain terparti. Sudah bahkan nampaknya Vowin kali ini mereka di center. Compound satu-satunya ternyaman kali ini ada di pihaknya tim Vowin, Kadoge. Itu dia sebuah investasi compound yang begitu prima dari Voin Donkey. Apakah ini adalah sebuah trademark yang terjadi? Kemarin Bigetron Tusun di game pertama, Chicken di game kedua, Voin Tusun di game pertama. Apakah ini momentum bagi tim Voin? Tapi masih terlalu dini untuk disebutkan karena Talon juga masih berjuang di sini. Ada tembakan ke seorang Neti, tapi Neti melakukan sebuah lindasan ke arah seorang Lennox tadi. Yoru akan melakukan tembakan ke bagian depan. Yoru! Low HP tapi masih bisa berbicara banyak. Tapi Nate, dari Nate didapatkan satu misteri. Sangat cerdas melakukan tembakan tapi terpick off juga. Kali ini Lambor akan melakukan 1v1 dengan Red Face yang jauh sekali. Sayang sekali mungkin tidak akan ada knock-in yang terjadi karena Red Face pun tidak bisa membuka badan. Betul, ini seperti reka adegannya Bigetron di match yang sebelumnya di mana Lapar terpisah cukup jauh, mengamankan sebuah spot yang cukup aman, tapi 3 player lainnya tumbang karena berduel kembali dengan tim-tim yang masih ada top 5 kali ini. Masih ada RRQ, Talon dan juga tim Voin ya untuk 3 tim Indonesia dibandingkan untuk 2 tim lainnya. Dan dari sisi seorang Maxius, mereka gampang banget, enak banget, tapi AUG-nya, pelurunya 24/0 ini. Minusnya kalau mungkin mereka bermain di compound, mereka mendapatkan sebuah eliminasi, tapi tidak bisa mendapatkan sebuah loot crate yang bisa mereka looting. Betul, betul sekali. Tidak adanya looting yang bisa dilakukan juga ya, apalagi compound tersebut juga bukan compound yang prima, yang biasanya memberikan loot banyak, berbeda dengan mungkin rumah orang kaya, berbeda mungkin juga dengan apartemen yang biasanya bisa mendapatkan lootingan-lootingan yang prima. Dan ini membuat Voin berarti tidak bisa agresif ini, nggak bisa asal-asal melakukan
menambahkan sebuah confirm knockdown harus bisa dikalkulasi ketimbang hanya asal memberikan damage ke arah lawan-lawan. Karena dengan situasi seperti ini pun pembahasan kami masih menjadi satu hal yang pasti. Knockdown yang didapatkan tidak akan berbuah looting bagi tim Void. Tapi Snappy cukup nekat, dia bergerak ke arah bagian pohon. Terpick off Maxius dengan berarti tadi ada 14 peluru yang dilemparkan untuk bisa menumbangkan seorang Snappy. Karena tadi mendapatkan sekitar 21 ya sisanya. Dan sekarang tinggal 7 peluru teman-teman semua, dan itu membuat sekarang RRQ hanya menyisakan 1 orang, dan itu pun belum terlalu aman walaupun sudah masuk ke dalam zona. Ya betul, kayaknya belum ada tim-tim yang coba memberanikan dirinya untuk langsung menabrak ke area compoundnya tim Void. The Xavier pun walaupun memang masih utuh ya, komplit dengan anggota player aktifnya mereka, tapi mereka tidak ingin terlalu terburu-buru, tidak ingin greedy juga nih. Masih stage yang ke-6, masih panjang juga untuk sampai ke late game nantinya. Ada Yuhai dari tim Sam9. Sama-sama the last man standing juga seperti halnya seorang No Mercy dari tim RRQ. Talon pun juga sama red face, makanya mungkin kita bisa melihat gak begitu banyak agresivitas yang dibangun, dan akhirnya satu tap peluru terakhir Boboho yang bisa memulangkan lagi satu anggota tim RRQ. Aduh, Talon pun juga tereliminasi, berarti harapan kita hanya kepada Void dan RRQ kali ini. 2 tim dari Indonesia, 1 Vietnam dan 1 dari Malaysia. Dari Dingo Xavier, lihat pergerakan mereka. Benar kata Windy, mereka nggak bisa terburu-buru langsung masuk. Walaupun mereka punya vehicle, tapi tabrak-tabrak masuk langsung ke arah compound juga berarti sebuah indikasi bunuh diri bagi mereka. Karena akan langsung dihajar oleh player-player Void yang sudah melakukan setup. Oleh karenanya Netty, yang walaupun sudah mendapatkan 6 eliminasi, tidak melakukan shot call untuk langsung maju begitu saja. Apalagi satu player mereka itu Lambor di bagian kanan sudah masuk dalam play zone, hanya menunggu para Jin dan juga Netty untuk mengikuti. Sementara gue berharap banyak bagi seorang Yuhai untuk setidaknya mendapatkan 1 eliminasi dari tim Dingo Xavier, atau bahkan men-knockdown 2 player yang akhirnya menjadi kekuatan bagi tim Void. Dan Void sepertinya mencoba mencari sebuah eliminasi karena dia butuh lootingan juga. Boboho hati-hati, Boboho healing terlebih dahulu, disiplin, dan untungnya Boboho seperti mendengar upaya kita untuk membuat dia turun dan melakukan healing terlebih dahulu. Itu jujur kita yang nonton dibuat jantungan seketika sama Boboho, tolong ya, itu udah low banget HP-nya. Gak usah ngepick dulu, masih aman juga kondisinya ya kan. Betul. Bisa tarik nafas dulu, dan akhirnya peluru kembali dibuka lagi oleh seorang No Mercy. Membuka kondisinya dengan seorang Yuhai, tapi kayaknya Yuhai menghiraukan hal tersebut. Dia rotasi saja, dia masuk lagi, bahkan rotasinya Yuhai kali ini akan bergesekan seharusnya dengan tim The Xavier, tapi dia akan coba straight forward lagi mendapatkan sebuah area checkpoint yang cukup aman di bagian sebuah jerami untuk menjadi sebuah area teraman, tapi No Mercy tidak bisa melakukan healing. Low-nya pun udah bener-bener habis juga untuk HP-nya, sehingga pulang juga untuk the last man standing dari tim RRQ. Dan buat yang belum tahu teman-teman semua, dengan update terbaru kali ini tidak hanya compound, kembali lagi ketika melakukan penyupiran, kalian bisa menggunakan bandage sembari melakukan healing. Dan tadi sebenarnya knockdown didapatkan ke arah player dari tim The Xavier, dan didapatkan 2 King Rizak. That was nasty. Dan itu adalah poin penting bagi Void karena Netty kicap. Netty nggak bisa melakukan penyelamatan, bro. Bergerak lagi, berarti poin lagi untuk Rizak. Dan kawan-kawan Void Yuhai bahkan tertumbangkan. Ini dia momentum untuk Indonesia, momentum untuk Void Donkey dapatkan kemenangan di game kali ini, Windy. Wow, easy peasy lemon squeezy untuk tim Void kali ini. Dan kayaknya lihat untuk yang terakhir dari tim Void, Rizak begitu berani dia membukakan diri, dan akhirnya didapatkan the last man standing-nya untuk kemenangan lagi di oleh Void. Winner chicken dinner untuk Void Donkey. Ini dia permainan objektivitas yang luar biasa. Dan di akhir, managerial looting yang masih bisa melakukan tembakan ke arah lawan-lawan membuat Void Donkey akhirnya mendapatkan kemenangan mereka di game kali ini, dan sekaligus berarti memboosting lagi poin Void untuk menuju top 8 dan langsung berangkat ke Super Sunday. Udah boleh packing ke final? Belum. Oh, belum. Jumawa. Tolong kau Daniel dikondisikan BA yang satu ini. Tapi Rizak lagi-lagi. Rizak shot jarak jauhnya tadi, walaupun memang akhirnya mendapatkan eliminasi yang tidak meledak dari Void, tapi shot jarak jauhnya tadi benar-benar game